Megatron. Iris. But We leave no Autobots standing. We free Cybertron. hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita series lagi nih, dari film yang berjudul Transformers War of the Cybertron. Di film Transformers series animasi kali ini kita akan diceritakan awal mula Autobot berselisih dengan Decepticon, dan kita juga diperlihatkan awal mula Bumblebee bergabung dengan Autobot. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan kehancuran planet Cybertron akibat perselisihan antar kelompok Decepticon melawan Autobot. Bahkan Decepticon memiliki The Seeker atau regu pencari untuk memusnahkan Autobot, seperti mendeteksi kedatangan Bumblebee dan juga Wheeljack, yang mana Wheeljack adalah Autobot yang membayar Bumblebee untuk mencari energon, yaitu sumber energi Autobot. Namun di sini Wheeljack justru teralihkan dengan Space Bridge yang terbengkalai, lalu mengaktifkannya, membuat Bumblebee marah. The Seeker bisa mengetahui posisi mereka. Ditambah ia tidak mau terseret sama konflik yang terjadi saat ini, yang sayangnya Bumblebee dan juga Wheeljack keburu dikepung oleh The Seeker yang dikomandoi oleh Jetfire serta tangan kanannya Starscream. Lalu mereka berdua di-scan, yang hasilnya Bumblebee bukanlah Autobot, sedangkan Wheeljack ketahuan anggota Autobot, sehingga Starscream akan menghabisinya. Seketika Jetfire cegah nih karena ia komandannya, membuat Starscream emosi. Jetfire terlalu pilih-pilih musuh, jadi ia menghasut yang lain untuk ikutan menghabisi Jetfire. Kesempatan bagi Bumblebee dan juga Wheeljack melarikan diri, yang sialnya mereka dihadang oleh Megatron, pemimpin Decepticon. Lalu ia mengajak Wheeljack untuk bergabung bersama Decepticon supaya perang ini berakhir. Seketika Wheeljack menolak karena ia setia dengan kata-kata pemimpinnya, yaitu Optimus Prime, yaitu kebebasan adalah hak semua makhluk berakal budi. Sedangkan Bumblebee tidak mau berpihak pada siapapun, sehingga ia dan juga Wheeljack akan dihabisi. Namun di waktu yang tepat Optimus datang menyelamatkan mereka. Seketika Megatron memintanya menyerahkan Cybertron seutuhnya karena ia dan kawanannya sudah menderita dijadikan budak, sedangkan Optimus hanya berdiam diri. Padahal pemimpin Cybertron yaitu Alpha Trion sama-sama memperjuangkan mereka untuk meraih kebebasan, yang sayangnya Megatron tidak puas hingga berkhianat sekaligus membantai Alpha, membuat Megatron marah sampai menyerang Optimus. Namun berhasil dihentikan oleh Autobot bernama Elita. Sehingga Optimus, Bumblebee dan juga Wheeljack selamat, yang mana Elita kecewa nih menggunakan peledaknya cuma-cuma. Ditambah Bumblebee tidak membawa energon, jadi Optimus mengajaknya ke markas untuk membahasnya. Di situ awalnya Bumblebee tidak mau, namun Elita menakutinya kalau ia sudah jadi target Decepticon. Dengan terpaksa Bumblebee ikut nih bersama Optimus dan juga lainnya ke markas. Di mana banyak Autobot yang terluka. Lalu Elita menyarankan Optimus mengecek keadaannya ke Red Alert. Bersamaan Wheeljack ingin memberitahu tentang Space Bridge, tapi Optimus ingin membahasnya nanti karena ia lebih mau menemui Ultra Magnus, yaitu komandan Autobot, yang menyayangkan taktik menyerang Optimus tadi tidak cukup, ditambah energon tidak ada, yang pertanda Autobot auto lose. Namun di sini Optimus yakin kalau mereka masih ada kesempatan untuk menang. Sayangnya Ultra Magnus tidak mementingkan hal tersebut. Ia hanya ingin semuanya selamat, dan satu-satunya cara adalah Optimus menerima tawaran Megatron
Namun dengan tegas Optimus menolak. Di waktu yang sama, Bumblebee, Elita, dan juga Wheeljack menemui Red Alert, yaitu Autobot Dokter. Semenjak perang, ia terpaksa menjadi prajurit. Tidak lama, Optimus datang mengajak Bumblebee bergabung bersama Autobot. Yang sayangnya Bumblebee tolak karena Optimus berjuang untuk menang, sehingga rekannya banyak yang jadi korban. Lalu di situ Bumblebee pergi begitu saja. Seketika Elita dan rekannya cegah nih supaya Bumblebee tidak membocorkan markas Autobot. Namun di situ Optimus memohon pada mereka untuk membiarkannya pergi. Sementara itu di arena Cybertron, Megatron mengumumkan pada Decepticon kalau Optimus menolak tawarannya, bahkan justru mencoba membantainya sehingga tidak ada kata damai untuk Autobot. Oleh karena itu sudah waktunya Decepticon melenyapkan mereka. Lalu Jetfire melaporkan pada Megatron, Regu the Seeker mulai mengincar Autobot yang tersisa, yang membuat Starscream jengah laporannya itu-itu saja. Meskipun begitu, Megatron memiliki rencana menaklukkan pemimpinnya, yaitu dengan merusak tali persaudaraan antara Autobot. Yang tanpa diduga Ultra Magnus menghampiri Megatron. Di situ Jetfire serta Starscream menghadangnya, namun segera dihentikan oleh Megatron, lalu menyebut Ultra Magnus bodoh datang ke sini. Seketika Ultra Magnus mengaku kedatangannya ke sini untuk menyerah karena ia memiliki harapan waktu pertempuran gerbang Hanhauser dulu mereka bisa bekerja sama untuk menang. Itu artinya peperangan ini bisa berakhir, yang mana Megatron meminta Optimus mundur duluan. Namun di situ Ultra Magnus tidak bisa karena ia sendiri tidak didengar oleh Optimus, apalagi menghentikan rekannya untuk melakukan yang menurut mereka benar. Akibat pernyataan tersebut, Megatron memerintahkan Jetfire menjebloskan Ultra Magnus ke penjara. Bersamaan Optimus mendengar kabar tentang Ultra Magnus yang menyerah pada Megatron, membuat para Autobot terkejut nih sekaligus khawatir karena bisa saja Ultra Magnus memberitahu tempat persembunyian mereka. Namun di situ Optimus yakin Ultra Magnus tidak akan berkhianat, bahkan ia berasumsi tujuan Ultra Magnus ke sana mencoba negosiasi dengan Megatron, sehingga komandan militer digantikan oleh Elita. Di sisi lain, Decepticon bernama Shockwave melaporkan pada Megatron perihal relik kuno yang dikenal sebagai Allspark, sebuah senjata dahsyat yang telah lama hilang. Bahkan keberadaannya dianggap mitos. Meskipun begitu, Shockwave sudah merencanakan apabila mendapatkan Allspark akan ia jadikan untuk memanipulasi gelombang reformasi Autobot. Lalu Shockwave format ulang supaya menjadi antek Decepticon. Yang ternyata rencana tersebut didengar oleh Ultra Magnus. Dengan cepat ia mengabarkan pada Optimus. Bersamaan Megatron mempertimbangkan rencananya Shockwave. Di sisi lain, Optimus mendengarkan kabar dari Ultra Magnus tentang Allspark serta format ulang Autobot. Pertanda bahaya apabila Megatron memiliki Allspark bisa menguasai mereka. Oleh karena itu, Optimus berencana menemukan Allspark duluan. Ia pun mengumpulkan pasukannya, yang menurut Sideswipe berbahaya karena info ini dapat dari Ultra Magnus yang ada di bawah kendali Decepticon. Bisa saja ini adalah jebakan. Meskipun begitu, Optimus tetap percaya pada Ultra Magnus. Lalu ia membagi para Autobot untuk mencari Allspark. Bersamaan Decepticon bernama Shockwave laporan kalau ia berhasil mendeteksi pesan suara dari Ultra Magnus ke Optimus Prime perihal Allspark. Walaupun rencananya ketahuan, Megatron jadikan itu sebagai umpan untuk menangkap Optimus dengan memberikan pesan dari Ultra Magnus yang berisi koordinat Allspark berada. Saat itu juga Optimus mengerahkan pasukannya, yang ternyata pesan suara tersebut palsu buatan Soundwave. Yang seketika Megatron menyiapkan pasukannya lalu menghampiri Ultra Magnus. Ia ingin memberitahunya bahwa pesan suara yang dikirimnya sangat membantu untuk menjebak Optimus serta para Autobot. Yang saat ini mereka sudah tiba nih di titik koordinat, di mana para Decepticon sudah bersiaga di tempat masing-masing. Bersamaan Optimus bersama lainnya berpencar untuk mencari Allspark. Untungnya Chok melihat sesuatu dari jauh. Dengan cepat ia mengambilnya, yang ternyata sebuah energon. Seketika Chromia mengabari Optimus bersamaan pasukan Decepticon menyerang mereka. Sehingga para Autobot bertarung melawan pasukan Decepticon. Hebatnya Optimus berhasil nih meledakkan sebuah bangunan yang menimpa Decepticon bernama Impactor.
kesempatan baginya untuk mundur bersama pasukannya. Lalu Red Alert mengobati Chok yang terluka, sedangkan Hon menyayangkan mereka masuk dalam jebakan. Bersamaan Wheeljack belum juga mendapatkan lokasi Allspark yang asli, karena membutuhkan energi yang besar dan bisa mempengaruhi selubung tempat persembunyian mereka. Di sini Optimus memintanya untuk terus mencari. Di sisi lain, para Decepticon mencari Impactor, namun yang mereka temukan hanya lengannya saja. Ditambah energon yang dijadikan umpan menghilang, bisa saja diambil oleh Autobot, membuat Megatron emosi mengetahuinya. Yang menurut Shockwave energon tersebut tidak diambil oleh Autobot, yang ternyata Bumblebee yang mengambilnya. Lalu Megatron menghampiri Ultra Magnus. Di situ ia memaksa hingga menghajar Ultra Magnus supaya memberitahu lokasi Optimus berada. Namun ia tetap bungkam. Jadi Megatron memerintahkan Shockwave untuk menjadikan Ultra Magnus sebagai kelinci percobaan rencananya. Kemudian Megatron melaporkan kepada Decepticons bahwa Autobot membantai Impactor. Bersamaan, robot bernama Ratchet menemukan lengan Impactor sekaligus tubuhnya yang sekarat. Di sisi lain, Optimus mencari cara supaya Allspark tidak jatuh ke tangan Megatron. Bahkan jika berhasil menemukannya duluan, Optimus ingin membawanya pergi dari Cybertron, yang konon itu bisa mematikan Cybertron. Sementara itu, Starscream menentang soal rencana Megatron yang memformat ulang Autobot. Bahkan ia menghasut yang lain kalau rencana tersebut bisa melemahkan ras Decepticon. Di situ Jetfire yang mendengarnya memperingati Starscream. Lalu muncul Megatron yang mengancam akan menghabisi mereka apabila ada yang mengusik rencananya, membuat Starscream takut jadi pamit berpatroli. Padahal bagi Megatron, Starscream hanya senjata yang mudah diganti. Di waktu yang sama, Elita protes bagaimana Optimus membawa Allspark keluar dari Cybertron. Ia membuat Wheeljack teringat sama Space Bridge yang ia temukan bersama Bumblebee. Terlihat masih diperbaiki dan yang bisa memperbaikinya adalah Ratchet. Di sisi lain, Shockwave gagal nih memaksa Ultra Magnus untuk memberitahu semuanya, membuat Megatron marah. Seketika Jetfire menenangkannya. Bersamaan ada Decepticon memberitahu pasukannya kalau ia berhasil menemukan markas Autobot. Membuat mereka senang, makam Autobot bertambah. Anehnya Decepticon itu berubah, yang ternyata ia adalah Mirage, Autobot yang menyamar. Lalu bersama Optimus dan lainnya menyerang Decepticon. Setelah berhasil membuat para Decepticon mundur, Optimus memimpin ke markas Ratchet, yang mana Ratchet tidak senang melihatnya. Meskipun begitu, Wheeljack minta bantuannya memperbaiki Space Bridge. Sayangnya Ratchet sudah berhenti. Ia hanya fokus menyembuhkan dan memperbaiki robot yang terluka, yang mana Optimus memuji kebaikannya. Namun nasib penduduk Cybertron ada di tangan mereka, membuat Ratchet marah harus kembali ke kehidupan lamanya. Ia pun mengusir Optimus dan juga lainnya. Tiba-tiba Mirage menodongkan senjata. Seketika Impactor muncul menghadangnya, yang membuat Elita terkejut. Ratchet menyembuhkan Decepticon juga, namun itu pilihannya. Kemudian Impactor mengoceh tentang dirinya yang susah payah kerja di tambang demi energon supaya para Autobot menikmatinya. Seketika Ratchet menghentikan ocehannya itu, lalu mengusir Autobot yang mengganggu pasiennya. Yang sebelumnya Wheeljack memintanya mendengarkan penjelasan terakhirnya. Di waktu yang sama, Megatron menyiksa Ultra Magnus dengan listrik supaya memberitahu lokasi komando Autobot. Namun Ultra Magnus tetap tidak memberitahunya, sehingga Shockwave ingin mencoba metode penyiksaan lain. Tiba-tiba Ultra Magnus merebut senjata Decepticon, lalu mengejar Megatron. Ia menantangnya berduel nih, tapi Megatron tidak mau. Alhasil Ultra Magnus ditangkap kembali. Di sisi lain, Ratchet mendengarkan penjelasan dari Wheeljack dan juga Optimus tentang Allspark yang akan Megatron gunakan sebagai senjata. Padahal Allspark adalah kehidupan, sehingga Ratchet memutuskan untuk memperbaiki Space Bridge supaya robot yang ada di sini aman. Lalu ia menghampiri Mirage, yang saat ini heran melihat Impactor merawat Autobot, yang ternyata itu aturan Ratchet agar saling membantu sesama robot. Setelah itu Ratchet memerintahkan Impactor berjaga di sini karena ia akan membantu Optimus seketika Impactor ingin bergabung, bahkan bersumpah meskipun ia Decepticon. Ia menjamin dirinya untuk melindungi Cybertron. Mau tidak mau Impactor diajak nih, sambil Elita diperintahkan mengawasinya.
Di waktu yang sama, penyiksaan yang dibuat oleh Shockwave membuat Ultra Magnus kesakitan yang luar biasa. Ia pun menyerah dan mengatakan di mana lokasi pemimpin Autobot berada, yang saat ini tiba di perbatasan markas, di mana Elita meminta Impactor melepas alat komunikatornya. Yang seketika Ratchet menentang hal tersebut, namun Impactor bersedia melepaskannya. Bersamaan Jetfire dan keroconya Skywarp mendeteksi sinyal dari Impactor. Begitu dideteksi, mereka tepat berada di tempat Autobot, sehingga Skywarp bersiap menghabisi mereka. Sebelum itu ia ingin menghubungi Megatron, namun keburu dicegah oleh Jetfire. Karena sebenarnya ia tidak setuju semua ras harus dihabisi. Oleh karena itu ia menyerang Skywarp, yang sialnya ia berhasil kabur. Secara bersamaan Megatron mengumumkan kepada penduduk bahwa Optimus Prime akan menghancurkan Allspark, sehingga ia membutuhkan pasukan untuk menghentikannya. Sementara itu Skywarp yang lolos memberitahu Starscream kalau Jetfire berkhianat. Di sisi lain Ultra Magnus membawa Megatron ke gerbang Tannhauser, di mana banyak warga Cybertronian gugur dalam konflik ini. Meskipun begitu, Alpha Trion menciptakan revolusi. Yang sayangnya Megatron berkhianat demi keegoisannya. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap mengepung markas Autobot yang berada di dalam tugu peringatan Trion. Yang anehnya hanya ruangan kosong. Ternyata Ultra Magnus menipu Megatron, karena sampai kapanpun ia tidak akan mengkhianati Autobot. Seketika Megatron menembaknya sampai tewas. Yang mana Jetfire menyayangkan hal tersebut. Tiba-tiba tubuh Ultra Magnus mengeluarkan cahaya atau mengaktifkan protokol Alpha Trion. Lalu cahaya itu merasuki Bumblebee. Bersamaan Optimus merasakan protokol Alpha Trion sudah aktif, pertanda Ultra Magnus telah gugur. Kembali ke Megatron yang menyuruh Soundwave mencari tahu cahaya itu, sedangkan Jetfire diperintahkan membawa Ultra Magnus ke Shockwave. Namun tiba-tiba Starscream muncul, lalu menyerang Jetfire dan memberitahu Megatron kalau Jetfire berkhianat, apalagi menewaskan Skywarp. Karena Jetfire tidak ingin terlibat dalam genosida Autobot, sehingga Megatron menyuruh Starscream untuk membantainya. Destroy him! Yang malangnya Jetfire terkena serangan kritikal, ia pun jatuh dari ketinggian. Sementara itu Ratchet dan juga Impactor yang dibawa markas ke Autobot terkejut melihat banyak korban. Kembali ke Bumblebee yang merasakan sakit nih setelah cahaya tadi masuk ke tubuhnya, seolah ada energi asing yang ingin mengendalikannya. Sementara Optimus membagi tim Autobot menjadi 3, yang mana Mires memimpin operasi Space Bridge untuk membantu Ratchet bersama yang lainnya. Membuat Elita kesal, Optimus tidak mempertimbangkan apabila Allspark keluar dari Cybertron. Tapi di sini Optimus meminta Elita yakin padanya, sekaligus menyiapkan Ark atau kapal induk Autobot. Sedangkan ia akan mencari Allspark. Yang sebelumnya Optimus mau bertemu dengan Guardian karena tewasnya Ultra Magnus mempengaruhi mereka. Bersama tim Space Bridge menghindar dari The Seeker yang patroli. Lalu Impactor memberitahu mereka hanya ada waktu sedikit untuk memperbaiki Space Bridge. Kembali ke Optimus yang mendatangi tempat Guardian berada. Ia membawa kabar kematian Ultra Magnus, sekaligus meminta bantuan mereka. Yang sayangnya para Guardian menolak karena protokol Alpha Trion belum tiba di sini dan tidak akan terlibat dengan pertarungan dua faksi. Jadi Optimus akan berjuang sendiri sampai semuanya bersatu. Di sisi lain Impactor dan juga Mirage menemani Ratchet memperbaiki Space Bridge. Sementara Chromia bersama Sideswipe berjaga-jaga. Sialnya The Seeker muncul menyerang mereka. Di waktu yang sama, Starscream melaporkan pada Megatron kalau Jetfire sudah tewas. Jadi ia dinobatkan sebagai pemimpin The Seeker yang baru. Di bawah arahannya Starscream akan menyerang setiap Autobot yang terlihat. Kembali ke Optimus nih, ia memberitahu Elita dan juga Wheeljack kalau para Guardian tidak akan membantu. Tidak berapa lama Bumblebee memaksa masuk karena ingin bertemu dengan Optimus. Ia bertanya tentang Alpha Trion, membuat Optimus sadar protokol Alpha Trion memilihnya, yang mana sudah terjadi turun-temurun.
Dan hanya Alphatrion yang mengetahui alasannya memilih Bumblebee. Tiba-tiba Bumblebee masuk ke alam lain, di mana ia bertemu dengan Alphatrion, lalu menjelaskan protokolnya adalah kumpulan informasi dan strategi yang dirancang untuk melindungi Autobot saat krisis besar. Ia wariskan pada Ultra Magnus, sedangkan Optimus Matrix kepemimpinan sehingga tidak ada Cybertron yang memiliki keduanya. Oleh karena itu Alphatrion memilih Bumblebee yang memiliki rasa perdamaian sama seperti Ultra Magnus. Lalu tugasnya mendampingi Optimus entah menang atau kalah. Kemudian Bumblebee kembali ke dunia nyata, lalu memberitahu Optimus di mana Allspark berada. Namun tiba-tiba alarm Ark berbunyi yang ternyata Jetfire jatuh tepat di markas Autobot, lalu menyatakan dirinya ingin bergabung bersama Autobot. Sementara itu Shockwave berhasil membongkar kode rahasia yang didapat dari tubuh Ultra Magnus, yang mana kode tersebut terhubung dengan Autobot yang asalnya dari Alphatrion. Sayangnya Soundwave tidak bisa mengecek lebih jauh, jadi Shockwave mengusulkan untuk menggunakan virus buatannya yang bisa memusnahkan kode rahasia sekaligus prosesor Autobot dengan cara mengambil kode inang dari tubuhnya Ultra Magnus. Di sisi lain Jetfire dipenjara oleh Autobot, yang mana mereka tidak suka dengan kedatangannya. Di sini Jetfire menjelaskan kalau ia bersungguh-sungguh ingin bergabung bersama Autobot, dikarenakan tujuan Megatron sudah melenceng, seperti menggunakan segala cara supaya Optimus kalah, atau caranya membantai Ultra Magnus saat dirinya terikat, sehingga rasa respect Jetfire pada Megatron menghilang. Di waktu yang sama Bumblebee bersama Wheeljack dan juga Chock mencari tahu lokasi Allspark. Tidak berapa lama Optimus datang. Ia bertanya sejauh apa pencarian Allspark. Di situ Wheeljack menemukannya ada di lautan karang, yang menurut Chock itu tempat berbahaya. Tidak ada satupun Autobot yang kembali dari sana. Namun di sini Bumblebee tahu kalau Decepticon bisa karena ada kenalannya yang berhasil kembali, sehingga Optimus memerintahkan Prowl untuk memanggil Jetfire kembali ke Ratchet nih. Ia berhasil memperbaiki Space Bridge, lalu mengaktifkannya sekaligus memanggil pasukan The Seeker. Walaupun begitu Mirage bisa mengatasinya dengan selubung miliknya, membuat The Seeker tidak bisa melihat mereka. Di sisi lain, Megatron menyaksikan Shockwave dan juga Soundwave yang menembus modul otak Ultra Magnus untuk menyebarkan virus. Megatron. Bersamaan Jetfire bersedia membantu Autobot. Sayangnya Elita tidak percaya. Jadi ia menggunakan hukum Praxis, yaitu pemasangan implan inti override yang bisa meledakkan modul otak apabila Jetfire terbukti berkhianat. Di sini Prowl setuju nih demi pencegahan. Begitupun Elita, tinggal Wheeljack memerlukan energon mentah untuk menjalankan Ark. Seketika Bumblebee teringat kenalannya Sound Blaster yang memiliki energon mentah. Jadi Optimus memutuskan ia, Jetfire, Moonracer, Hound dan juga Prowl ke lautan karang. Sedangkan Archie dan juga Chock menemani Bumblebee menemui Sound Blaster di markasnya sambil membawakan energon murni untuk barter. Di sisi lain Jetfire memberitahu Optimus dan lainnya memasuki sektor terlarang atau sektor serangan petir. Now we go. Tight. Now. Forward. Syukurnya mereka semua berhasil nih mengatasi hal tersebut. Lalu Optimus dan kawan-kawan menghadapi badai vortex metalik bersamaan Elita mengawasinya dari monitor. Ia juga mendapatkan laporan kalau pos Autobot di luar tumbang. Karena itu semua ulangnya Shockwave. Akibatnya para Autobot mengalami gangguan komunikasi. Dengan cepat Elita mengirimkan pesan untuk Autobot kembali ke Ark, termasuk Wheeljack yang lagi memperbaiki Ark, sedangkan komunikasinya dengan Optimus terputus. Yang saat ini ia bersama yang lain melewati badai vortex. We can survive it. I've got him. Setelah melewatinya, Optimus dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Bersamaan Bumblebee menghadap Sound Blaster, lalu ia menawarkan barter energon murni sama energon mentah miliknya. Di situ Sound Blaster bersedia nih, jadi menyuruh kroconya mengajak Bumblebee ke gudang.
Kembali ke Mires, tenaganya habis dibuat selubung. Akibatnya The Seeker mengetahui posisi mereka. Ditambah virus Shockwave sudah menyerang sistem Ark, sehingga kapal mereka terlihat, yang artinya virus buatan Shockwave efisien. Dengan cepat Megatron mengerahkan pasukannya supaya all-in melawan Autobot. Di sisi lain, Bumblebee mengode RC dan juga Chock untuk menyerang keroconya Sound Blaster. Jadi mereka bisa mengambil energon mentah cuma-cuma. Namun tidak berlangsung lama, Sound Blaster dan pasukannya mengepung. Sementara itu Optimus dan juga lainnya berhasil menemukan Allspark yang berada di dalam jurang. Dengan cepat mereka turun ke sana, di mana Optimus merasakan ada tanda bahaya. Dan benar aja muncul Sparkless atau robot zombie berkarat menyerang mereka. Di satu sisi Bumblebee akan dihabisi oleh Sound Blaster, yang bersamaan virus Shockwave menginvasi markas Sound Blaster. Kesempatan bagi Bumblebee dan juga lainnya untuk kabur menggunakan pesawat. Namun di tengah jalan Bumblebee pingsan, jadi RC yang mengendalikan pesawat. Kembali ke Optimus, ia bersama yang lain berusaha melawan Sparkless, yang malangnya Moonracer tidak selamat. Tiba-tiba muncullah Allspark ke permukaan. Dengan cepat Optimus mengambilnya. Sehingga ia dan kawanan Autobot memiliki kesempatan untuk menang. Di sisi lain, tim Space Bridge kewalahan mengatasi serangan The Seeker. Ditambah komunikasi mereka dengan The Ark terputus. Bersamaan RC berhasil kembali ke markas, di mana para Decepticon sudah mengepung mereka. Walaupun begitu, Chock berhasil membawakan energon mentah untuk Wheeljack gunakan. Yang sialnya para Decepticon mulai menyerang The Ark. We leave no Autobots standing. We free Cybertron. Better at fixing him. Seketika Elita menghubungi Optimus mencegahnya kembali ke markas karena Megatron ada di sini. Jadi di sini Optimus memerintahkannya bertemu di Space Bridge. Kembali ke Bumblebee yang tersadar dari pingsannya, bersamaan ingatan tentang protokol Alpha Trion menghilang. Yang menurut Red Alert, virus juga mengacaukan protokol. Oleh karena itu Bumblebee harus turun tangan dalam pertempuran. Untungnya bala bantuan dari Jetfire tiba nih. Di sisi lain, Soundwave melaporkan pada Megatron bahwa Optimus menuju sektor 7, yang artinya ia memiliki Allspark dan bermaksud membawanya keluar dari planet. Di situ Megatron segera memerintahkan Starscream untuk menghancurkan Space Bridge. Lalu yang menangani The Ark adalah Soundwave, sedangkan Megatron yang mengatasi Optimus. Yang saat ini ia mendapatkan kabar dari Chock kalau Megatron ke arah mereka. Di situ otomatis Optimus bersembunyi, lalu ia menghubungi Mirage agar mempertahankan Space Bridge. Namun sialnya di tengah jalan Optimus dan juga Hon dihadang oleh Megatron. Ia mengklaim perangnya mengubah pelayan tanpa harapan menjadi prajurit yang punya tujuan. Padahal menurut Optimus, Megatron bisa menjadi pemimpin terhebat apabila tidak dibutakan oleh hasrat balas dendam. Mendengar hal tersebut, Megatron memerintahkan anak buahnya menghabisi Optimus. Untungnya di waktu yang tepat Jetfire datang. Ia mengalihkan Decepticon agar Optimus bergegas ke Space Bridge. Bersamaan Wheeljack berhasil mengaktifkan The Ark. Lalu menuju Space Bridge, di mana Optimus tiba duluan sambil diserang Decepticon. Jadi Elita memutuskan akan membantunya bersama Ironhide, Chock dan juga RC. Kembali ke Optimus memerintahkan Ratchet mengaktifkan Space Bridge. Secara bersamaan The Seeker menembakinya. Dengan cepat Impactor melindungi Ratchet. Akibatnya ia tewas. Walaupun sedih, Ratchet berhasil mengaktifkan Space Bridge. Sehingga Optimus bisa menaiki puncak Space Bridge sambil pasukan Decepticon mencegahnya. Untungnya di waktu yang tepat Elita dan juga yang lainnya datang membantu. Sialnya Megatron berhasil menangkap Optimus lalu menghajarnya. Ia pun mengambil Allspark yang ada di tangan Optimus. Namun sayangnya berhasil dihentikan oleh Bumblebee. Dengan cepat Optimus mengambil Allspark
lalu melemparnya ke Space Bridge atau gerbang luar angkasa, yang ternyata kemurkaannya memanggil Guardian bernama Omega Supreme. Lalu ia menghabisi pasukan Decepticon. Kesempatan bagi Optimus dan kawanannya untuk pergi menaiki The Ark. Malangnya saat memasuki kapal Red Alert tertembak, ditambah Elita memutuskan menetap di Cybertron karena ia mau melindungi apa yang tersisa di sini. Dengan terpaksa Optimus meninggalkannya. Di akhir episode, Omega Supreme terus mengalahkan pasukan Decepticon sehingga The Ark berhasil lolos memasuki Space Bridge. Setelah itu, Space Bridge rusak total yang membuat Megatron tidak percaya. Namun Elita, Chromia, dan juga Red Alert selamat, lalu bersama Jetfire akan menghentikan Megatron. Di sisi lain, di The Ark mendeteksi adanya kapal yang tidak kenal mendekat. Nah, itu tadi alur cerita dari film Transformer War of Cybertron season yang pertama. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita Transformer kali ini? So yang mau aku lanjutin season berikutnya, langsung ramein like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.